Ia ternyata tak mati. Milik Arga Pratama si penembak jitu. Pukulan terakhir. Ternyata tidak masuk. Dia melawan sang pesulap sampai game ke-25. Tapi di saat krusial, meninggalkan peluang. Masih ada 8 bola di meja, sang pesulap hanya punya 1 kesempatan pukulan, atau akan dihabisi oleh penembak jitu. Waktu hampir habis. Tidak mungkin. Mungkinkah ia memasukkan semua bola dalam satu pukulan? Gol ajaib! Sang pesulap berhasil menyelesaikan misi mustahil. Ia menuntaskan pertandingan. 3 kali berturut-turut juara dunia, pemain terhebat sepanjang masa. Darahnya mengalir, kemenangan dan kehormatan. Ia berhasil. Hari ini ayahmu lagi juara 1. Nak, ujianmu juga harus dapat peringkat 1. Ayah hebat sekali. Tiga tahun berturut-turut juara nasional. Selamat ya. Tuan Kusuma, aku tak bisa main curang. Maaf. Aku kalah 20 miliar. Cukup dengan maaf? Ingat dulu aku bilang, apa padamu? Sudah kukatakan, pertandingan ini harus kau kalah dari Arga. Atau seluruh keluargamu. Cepat tolong. Tolong istri dan anakku. Selesai. Sudah terlambat. Bawa ke rumah sakit. Ini formasi 8 bajak emas, milik sang pesulap, Mahakarya Puncak. Solusinya cuma dari sang pesulap. Bahkan pemenang baru tahun lalu, juara nasional, Bagas Saputra, tetap perlu 4 pukulan untuk memecahkannya. Ini mungkin yang tersulit untuk dipecahkan? Pasti pukulan tinggi kiri 30 derajat, tapi selalu meleset waktu pukul. Tenaga juga tak terkontrol. Suatu hari nanti, aku bisa pecahkan formasi ini. Kak, kau pasti bisa. Sang pesulap Dewa Biliar muncul tiba-tiba, juara 3 tahun beruntun, juara dunia, tapi tiba-tiba hilang. Nona, ada masalah. Keluarga Nugraha datang tantang. Ayo, Ya, Kau menatap Nona untuk apa? Keluarga Gunawan, dinasti biliar 100 tahun. Nona peringkat asosiasi biliar dunia. Peringkat 117. Kau cacat pembersih meja. 3 tahun lalu, kalau bukan karena Nona baik hati, menyelamatkanmu. Kau sudah mati di jalanan. Sekarang malah berkhayal tinggi. Nona suka. Tapi dia dewa biliar sejati. Sang pesulap. Sudahlah, jangan repot. Abaikan sampah ini, mari lihat keramaian. Ini solusi terbaik. Ini murid Arga Pratama. Kan? Rama Nugraha, apa maumu? Tak ada maksud. Ini gara-gara keluarga Gunawan kalian sudah terlalu lama mendominasi asosiasi biliar kota sentral. Posisi ketuanya sudah 30 tahun. Saatnya diganti, kan? Kakekku, 30 tahun lalu, pertama kali memimpin tim ke luar negeri,
berhasil masuk 8 besar di kejuaraan dunia. Dia dipilih oleh komunitas biliar Kota Sentral sebagai ketua asosiasi. Keluarga Nugraha kalian baru beberapa tahun ini sedikit berprestasi. Berdasarkan apa kalian bicara begitu? Itu sejarah lama. Bocah, kompetisi olahraga bicara soal kemampuan, bukan senioritas. Kakak perempuanku juara Liga Putri 7 tahun. Berturut-turut. Liga Putri? Cuma main-main saja. Bulan lalu bagaimana dia kalah dariku? Itu hanya kesalahan sesaat. Sebenarnya kalian mau apa? Sederhana. Kita adu. Kalau kamu menang, saya masuk bulan dari rupiah ini. Untuk kalian, kalau aku menang, keluarga Gunawan harus menyerahkan posisi ketua Asosiasi Biliar Kota Sentral. Serahkan 38 arena biliar di Kota Sentral. Dan nama kalian dihapus dari industri biliar. Negara Aruna. Baik, taruhan ini kami terima. Raka, jangan gegabah. Kak, orang sudah menginjak-injak harga diri kita. Lagi pula, dengan kemampuanmu, kekalahan terakhir itu hanya sial saja. Hahaha. Bagus. Berani sekali menerima tantangan. Tidak mempermalukan keluarga Gunawan. Kalau begitu mulai. Kakek! Sekarang aku sudah tua. Siapapun orangnya berani menginjak-injak kami. Hari ini kulihat kalian keluarga Zhou seberapa hebatnya. Tidak berani. Hanya ingin memohon arahan. Pak Tualeng, teknik biliar sekarang berbeda dengan dulu. Silakan. Ronde pertama, bersihkan bola. Ada 3 formasi. Pemenangnya, pukulan paling sedikit. Formasi pertama, Biduk Utara, karya sang pesulap saat pertama juara. Ini juga awal karier gemilangnya. Layaknya murid penembak jitu. Ini teknik stick khas. Fu Junjie. Putaran kanan kuat. Bola ini karya terkenal. Fu Junjie penembak jitu. Serangan 2 arah. Guru hebat, murid hebat. Apa istimewanya? Kakakku juga bisa. Formasi ini sulit, tapi dia bersihkan dengan mudah. Kemampuan Fu Junji, setidaknya dia kuasai 3-4%. Dasarnya bagus. 8 gerbang kunci emas. Ini karya Punca, sang pesulap. Kak, lihat caranya. Jangan-jangan dia bisa... Takkan meleset satu bola. Takkan tercapai. Shikakatsuk jago. Kau berhak bicara di sini, cepat pergi menyapu. Formasi 8 gerbang kunci emas. Cara pemecahan sang pesulap adalah satu-satunya. Tenaga 70%. Pukulan tinggi ke kiri. Sudut 30 derajat. Nadira, orang ini asalnya dari mana? Aku juga tak tahu. 3 tahun lalu dia kecelakaan. Aku tolong dia ke sini. Biasanya cuma bersih-bersih. Kakek, dia ada masalah apa? Bola terkirim dengan benar. 3 pukulan. Cukup 3 bulan untuk membebaskannya. 8 gerbang kunci emas ini. Ini kan karya masterpiece. Sang pesulap dulu. Bahkan tahun ini, juara nasional baru, Bagas Saputra. Butuh 4 pukulan untuk membebaskannya. Apa Tuan Muda Nugraha sudah setara separuh kekuatan sang pesulap? Tak terlalu bodoh juga. Nona Gunawan. Coba tunjukkan pada kami. Si Nugraha, jangan sok jago. Kakakku pasti kalahkan kamu. Lihat itu. Formasi ini namanya serangan 2 arah. Pemain mediocre cuma tahu putaran kanan, tapi tak tahu putaran kiri. Juga bisa memecahkannya. Gurumu tak ajarkan? 2 formasi awal cuma pemanasan. Kuncinya 8 gerbang kunci emas. Kak, semangat. Kunci formasi ini tangan harus stabil. Titik pukulan harus sangat presisi. Kendali tenaga harus tepat. Akurasi Nona Gunawan tak perlu diragukan. Hanya kendali tenaganya. Tidak Agak bisa. kurang. Tangan kanan menggenggam terlalu kencang. Pengaruhi efek tenaga. Titik pukulan melenceng setengah milimeter. Bola akan melenceng 2 posisi. Tidak bisa bongkar. Dia lihat begitu akurat. Jangan ikut campur kalau tak paham. Dia kira dirinya sang pesulap ya. Kakak merawatmu. Kau malah mendoakan dia kalah? Kau... Bicaranya persis. Sama si dia, Kak, kondisinya tidak beres. kemampuan Nadira kurang. Apa orang ini benar-benar jago? Bisa bantu atau tidak? Keluarga Gunawan berpuluh tahun. Mungkin runtuh. Agak Pratama si penembak jitu, peringkat 1 dunia, 3 tahun berturut. Sejak Tuan Nugraha berguru padanya, permainannya meningkat drastis. Nadia Gunawan, mana mungkin jadi lawannya? Nona Gunawan. Kesempatan terakhir tersisa. Lanjutkan atau menyerah saja? Tunggu. Ini solusi sang pesulap yang paling kompleks. Dengan kemampuanmu sekarang, tak akan bisa. Pukulan tengah putaran kiri, tenaga 100%. Tembak titik ini. Formasi 8 gerbang kunci emas adalah mahakarya sang pesulap. Beredar di dunia biliar 7 tahun. Hanya punya satu solusi. Benar tidak ucapannya? Kau berani ajar kakakku? Kamu sih tak berguna. Bisa pegang stick stabil? Nadira Gunawan, andalkan si Cecat. Untuk apa mengulur waktu? Serah saja. Nona Gunawan, percayalah padaku. Bisa. Kak, Tak ada jalan lagi? Coba saja meski tipis. Nona Nadira, jalur biliar macam apa ini? Formasi 8 kunci emas. Tuan sejarah hanya sang pesulap yang punya satu solusi. Mungkinkah ada cara baru? Main biliar kok ada solusi baru? Pemula pun tak akan salah begini. Nadira Gunawan, kamu menyerah mengandalkan hoki atau menjadi sinting.
Berani ubah solusi sang pesulap? Kak. Jangan, Kak. Ini kok bisa terjadi? Sudah 7 tahun. Formasi 8 kunci emas. Ternyata ada solusi baru. Bagasa Putra pun tak mampu. Luar biasa. Mungkinkah kemampuan Nona Nadira sudah setara dengan sang pesulap? Solusiku tadi hanya dipaksakan oleh Singa Dudi untuk menutupi mata. Sebenarnya formasi itu punya 7 solusi. Yang kusebut tadi adalah paling efektif. Terselesaikan. Bola masuk. Terima kasih. Kok kamu tahu solusi ini? Pasti cuma hoki buta. Karena Kak main hebat, nggak ada hubungannya. Dia benar-benar hoki. Atau sudah di puncak keahlian? Mustahil. Formasi 8 kunci emas hanya punya satu solusi. Pasti cuma hoki. Ya, sudah pasti hoki. Nadira Gunawan. Walau selesai 3 pukulan, hasilnya seri. Sekarang pertandingan sebenarnya. Akan kuhadapi. Bukaan bagus. Teknik kakakku. Kamu cuma petugas kebersihan. Berani juga asal menghakimi? Kali ini tak cuma menang, tapi juga lumpuhkan Nadira. Agak tak ada masalah lagi. Ini main biliar atau berkelahi? Maaf, stekku seleb. Pukulannya agak keras. Emang tenagaku besar. Percuma. Jangan ikut campur. Atau tanganmu yang satunya tak akan kau miliki lagi. Biliar bukan dimainkan begitu. Tuan Muda Nugraha banyak latihan lagi. Sebelum tampil dan memalukan diri. Satu tangan tangkap Rama Nugraha, lalu buka tenaga penuh. Ini jagoan kelas puncak. Keluarga Gunawan masih ada harapan. Nona Gunawan, hati-hati jalannya. Kamu Kak, kamu kenapa? dia menyerangku diam-diam. Nadira cedera jalur nadi. Kaki kanannya butuh istirahat. 3 hari untuk pulih. Tak tahu malu. Serang diam-diam. Kupikir kakakmu tak terima kalah. Jadi pura-pura cedera. Rama Nugraha, aku belum kalah. Barusan cuma pemanasan. Sekarang akan kutunjukkan. Biliar yang sesungguhnya. Satu pukulan bersihkan meja. Sekaligus mengunci semua bolamu. Bola 8 di mulut kantong. Ini, formasi ini tak terselamatkan. Situa Gunawan. Kalau kau menyerah sekarang, serahkan 38 ruang biliar ke aku, kursi ketua asosiasi biliar, juga ke keluarga Nugraha. Maka aku akan longgar dan biarkan kalian tetap di dunia biliar. Bagaimana? Kamu. Rama Nugraha, pertandingan belum selesai. Betul juga, takkan menyerah sebelum hancur. Coba kalau berani. Ini jurus bertahan warisan guruku. Jurus pamungkas bertahan. Bahkan The Magician dulu takkan bisa atasi. Oh iya, ingatkan aku. Dulu waktu Fu Junji pakai jurus ini, gimana ya aku pecahin? Agak lupa sepertinya. Bilang mau bertarung habis-habisan, pura-pura cedera lagi. Nadira Gunawan. Jujur ku beritahu, sekalipun kalian dari keluarga Gunawan, giliran maju, tetap tak bisa pecahkan jurusku. Brengsek. Aku yang maju. Aku tak tahu siapa engkau. Tapi, aku tahu engkau bukan orang biasa. Hari ini, nasib keluarga Gunawan ada di tanganmu. Demi Nadira, tolong bertindaklah. Oke, ngapain minta dia yang tak berguna? Aku yang lawan keluarga Nugraha. Bocah, diam. Kamu bisa bantu kami? Istriku, anakku. Aku yang celakakan kalian. Mulai hari ini, aku tak akan pernah lagi bertanding. Maaf, Pak Tua Gunawan. Saya cuma petugas kebersihan. Tak bisa main biliar. Kakek,
Ini saat genting begini. Kok minta tolong? Orang tak berguna ini. Dia cuma petugas kebersihan. Emang tak bisa main. Lebih baik aku lawan keluarga Nugraha daripada dia maju cuma untuk dikalahkan. Arahkan ke bola 7. Kasih dia 1 pukulan. Raka, dasar badut kau. Datang bikin kami seneng? Oke, tak ingin dibilang nindas keluarga Gunawan. Nadira Gunawan, ku beri sekali kesempatan lagi. Pukulan itu tak terhitung. Keluarga Gunawan boleh main lagi? Tuan Setiawan, kau... Nasib keluarga Gunawan bukan urusanku. Tapi Nona Gunawan pernah menolongku dan memberiku tempat tinggal 3 tahun. Bahkan seorang tak berguna pun memandang rendah keluargamu. Kalian main atau tidak? Tak main minggir dari kota sentral? Nadira Gunawan, bagaimana kalau kau jadi istri simpananku saja? Aku akan lindungi keluargamu. Setuju? Nona muda, biar aku. Aku yang lawan kau. Kau ini siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi cukup untuk mengalahkanmu. Yang tak berguna juga bisa main biliar? Petugas kebersihan berani tantang Tuan Muda Nugraha? Gila! Tadi dia tunjuki caraku tak bisa. Jangan-jangan dia memang bisa main? Tapi dia cuma punya 1 tangan? Mana mungkin menang lawan peringkat 36 dunia, Ramanugraha? Dengan keadaanmu. Ramanugraha, kau terlalu banyak omong. Jangan buang-buang waktuku. Setelah selesai, aku masih harus bersihkan meja. Baik. Baik. Kau cari mati? Ku beri kesempatan. Aku mau tangan baikmu itu juga jadi cacat. 3 tahun tak ikut pertandingan? Agak kurang biasa ya. Stick ini agak terlalu panjang. 1 tangan tak sanggup pegang. Stick saja tak bisa pegang stabil. Sepertinya keluarga Gunawan benar-benar kehabisan orang. Mending cari orang jalanan daripada yang tak berguna. Kakek, sudah kukatakan, si sampah ini tak bisa. Kak, masuk. Semuanya masuk. Yang tak berguna ini bukan saudara ini jago ya. Ini tak mungkin. Ternyata jagoan kelas puncak. Tapi jagoan 1 tangan? Pernah dengar pun tak. Dia siapa sebenarnya? Ini, Pak Wijaya cuma petugas kebersihan. Biasanya menyapu bersamaku. Kenapa dia tiba-tiba? Memang layak keluarga Gunawan. Keluarga besar ratusan tahun. Bahkan seorang penyapu lantai punya kemampuan seperti ini. Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Ini jurus pamungkas yang diajarkan langsung guruku. Kenapa bisa dipecahkan oleh si berguna? Keberuntungan? Pasti ini cuma hoki buta. Ini tak sah. Jangan main-main. Kau bilang tak sah ya tak sah? Baru tadi Sok jago banget, minta keluarga Gunawan. Main lagi kan? Kak ini adalah pelatih yang kami bayar mahal. Pelatih, dia mewakili keluarga Gunawan. Kalau tak siap kalah jangan main. Tuan Muda Nugraha, kita yang main biliar, perkataan harus ditepati. Taruhan yang kau sebut tadi. Kita semua sudah dengar. Walaupun aku kalah di sini, masih 1 seri 1 kalah. Masih ada pertandingan ketiga. Aku mau main sekali lagi. Ayo. Kak Setiawanku tunggu kau. Kak Setiawan, tolong bantu kami sekali lagi ya. Tuan Setiawan, keluarga Gunawan, hanya karena sebelumnya menghina Anda. Semua ini salah kami. Kami mohon, lapang dadalah. Buka bola kok ribet amat. Percuma. Jangan-jangan kau belum pernah main? Apakah pukulan sebelumnya memang hoki? Bukannya buka bola ada. Bola tetap. Kak, si Om ini mau apa sih? Aku juga nggak tahu. Si bos Setiawan bertindak selalu di luar dugaan. Mungkin ada jurus rahasia. Dia lagi sembunyikan keahliannya. Kau masih mau main apa tidak? Bisakah cari orang normal naik? Belajar pegang stick dulu sana. Maaf ya, selip-selip. Buka bola aja nggak bisa. Kakak, orang ini emang cuman hoki, nggak seharusnya diikutkan. Maaf. Hoki. Sesuai aturan. Sepertinya masih giliranku. Sesuai aturan. Kayaknya masih giliranku ya. Giliranmu. Kulihat kalau kamu bisa terus hoki buta. Ayo si imut main. Ramanugraha. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan.
Tak tahan kalah, jangan main. Kurasa lenganmu cacat, mata pun buta. Bola itu bisa masuk, namaku kutulis terbalik. Hahaha. Kenapa dia asal main terus? Si petugas kebersihan pasti tak pernah main. Aduh, Pak Setiawan tak bisa turun saja. Kak, bola itu tak mungkin masuk. Kakek, dia mengandalkan hoki atau beneran jago? Tak terukur. Aku juga tak tahu. Hanya bisa bilang kemampuan Tuan Setiawan. Sulit diukur. Ini bisa saja. Ini jurus apa? Dia menghitung semua jalur bola dengan tepat. Sengaja pura-pura salah untuk memasukkan bola. Mana mungkin ada jagoan seperti ini? Mana mungkin ada teknik seperti ini? Pak Setiawan, lagi-lagi hoki ya? astaga Pak, kamu... Gimana itu? Tak mungkin, tak mungkin. Bola itu mana mungkin masuk? Hoki banget. Maaf, sebenarnya aku mau tembak bola nomor 5, tapi salah pukul. Tuan muda, aku kurang paham aturan. Ini tetap dianggap masuk kan? Tentu masuk. Kak, coba lagi. Tuan Setiawan, lanjutkan. Wah, Ini manusia apa monster? Bang Setiawan ini main biliar atau? Ini kalau ini cuman untung, beli lotre pasti menang. Kak Setiawan, bukan. Paman, kau benar-benar hebat banget. Kak, pernah lihat bola kayak gini? Ini memang ada teknik. Seperti ini? Dia ini siapa sebenarnya? Di dunia sekarang yang bisa hitung sudut dan jalur seakurat itu, Aga Pratama si penembak jitu pun mungkin tak sanggup. Apa dia? Jangan-jangan dia adalah... Tidak mungkin! Tidak mungkin! kau... Siapa sebenarnya kau? Bagaimana mungkin main begini? Sebenarnya cukup sederhana. Coba sendiri pasti paham. Lompat bola masuk ke kantong bawah, bola melengkung. Pantul 3 bantalan lalu masuk. Pasti lewat bola lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Siapa sebenarnya orang ini? Dia sangat hebat. Kalau bisa mewakili keluarga Gunawan, ikut kejuaraan dunia. Bukan... Rama Nugraha, jangan lama-lama. Buang waktu saja. Cepat keluarkan ceknya. Ya, kurang apa lagi? Berani datang ke keluarga Gunawan. Memalukan sekali. Kira Bang Setiawan cuma petugas kebersihan? Dia adalah pelatih keluarga Gunawan. Inilah jagoan yang sembunyikan diri. Petugas kebersihan kuil Shaolin. Pernah dengar? Rajin-rajin baca buku. Tuan Muda Nugraha, hahaha. Bang Setiawan, ngapain? Sisi sana sudah diblokir. Ini salah pukul ya? Mustahil. Pukulan macam apa ini?
Sorry, kamu gagal masuk. Paman seperguruan. Si cacat sialan ini aneh banget, keberuntungannya keterlaluan. Itu bukan keberuntungan, itu kemahiran. Kamu ini sebenarnya siapa? Berani menentang keluarga Pratama kami? Aku cuma tukang bersih-bersih di sini. Kak Ramanugraha panggil dia paman seperguruan. Orang ini apa latar belakangnya? Ramanugraha adalah murid terakhir. Arga Pratama. Orang ini pasti adalah adik Arga Pratama, yakni Rian Pratama. Peringkat ke-6 dunia, Rian Pratama. Setelah sang pesulap hilang, Arga Pratama 3 tahun berturut-turut pertahankan peringkat 1 dunia, keluarga Pratama sudah jadi keluarga biliar nomor 1 di negara Cakra. Teknik stik warisan mereka ganas dan akurat, tak tertandingi. Terus kenapa? Kak Setiawanku tak tertandingi di dunia. Cek. Pertandingan ini batal. Kita main lagi 1 ronde. Kalau kalian menang, aku tambah 2,25 triliun rupiah. Tapi kalau kalian kalah, syarat sebelumnya tetap berlaku dan si cacat ini ikut aku. Atas dasar apa Ramanugraha? 1 seri 1 kalah, di ronde terakhir cuma tinggal bola 8 hitam. Kamu bilang batal ya batal? Ramanugraha menantang keluarga Gunawan kalian. Si cacat tukang bersih ini, dia anggota keluarga Gunawan. Dia menantu keluarga Gunawan. Wahahaha. Kau mau apa? Gue udah bilang, kita main lagi. Atau keluarga Pratama bakal blokir keluarga kalian lewat asosiasi. Sombong banget keluarga Pratama. Siapa suruh ketua asosiasi deket banget sama Arga Pratama? Katanya mereka judi gelap. Hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Mau lawan gimana? Kalian pakai bantuan luar. Ya gue bantuan luar keluarga Nugraha. Kita main ganda. Tim kami, gue dan Ramanugraha. Kalian siapa? Gue dan Kak Setiawan. Nona Gunawan. Kaki kananmu ototnya cedera. 3 hari tak bisa kuat. Tak bisa main. Mending si cilik Gunawan, ikut main aja. Gua? Kenapa gua? Kak Setiawan. Gue emang bisa... Kak Setiawan, gue beneran bisa. Tuan Setiawan Raka Gunawan, dia belum pro sebenarnya. Santai, si cilik bisa kok. Oke, gue bantu Kak Setiawan. Wah kakak. Memang kalian ini duet amburadul. 1 cacat, 1 otak kosong. Hahaha. Anak mami ini bisa main? Tadi pegang stick kagok aja. Bola lompatnya absurd. Ini serius? Kalian pada bego. Kak Setiawan aja bilang gue sanggup. Pasti gue punya bakat luar biasa. Kalian sampah, buta aja matanya. Gue putusin. Ayo mulai. Kak Setiawan, kemampuanku sedikit di bawah kakak. Lebih baik aku bantu buka peluang. Tidak, kau pemain utama. Aku yang bantu buka peluang. Keluarga Gunawan menampungku 3 tahun. Nona muda Gunawan menyelamatkan nyawaku. Hari ini akan kubantu. Keluarga Gunawan menang. Bahkan akan kujadikan kemenangan hasil tangan mereka sendiri. Kak Setiawan bilang aku pemain utama. Mungkinkah aku benar-benar berbakat, tapi tak menyadarinya? Bukaan seperti ini? Perhitungan macam apa ini? Kendali macam apa ini? Mungkinkah benar-benar dia? Wah, Kak Setiawan.
Bukan, guru kamu luar biasa hebat. Aku ingin berguru padamu. Satu pukulan bersihkan meja. Kakak juga bisa, tapi dia jelas mengendalikan 6 bola agar tak masuk, sengaja di mulut saku. Kontrol kekuatan, sudut, dan jalur seperti ini, kakak pun belum tentu bisa. Siapa dia sebenarnya? Ini mau main bagaimana lagi? Ini pasti bukan kebetulan. Si tua Setiawan terlalu jago. Wah. Bukan Pak Wijaya? Bola semudah ini tak bisa dimasukkan? Membuat rintangan seperti ini, Tuan Muda Nugraha mau main bagaimana? Meski berhasil menyelesaikan rintangan, semua bola polos ada di mulut saku. Rekan tim yang luar biasa. Aku saja bisa memasukkan semuanya. Nadira, dia membantu keluarga kita terkenal. Dia ingin Raka sendiri yang menang. Coba lihat formasi ini. Aku bahkan belum pernah lihat, bahkan belum pernah dengar. Dulu sang pesulap pun mungkin tak sehebat ini. Maaf, Tuan Muda Gunawan. Hokiku habis. Sisa giliranmu. Tenang, Kak Setiawan. Lihat saja. Mereka duluan. Ramanugraha, coba pecahkan. Bukankah gurumu khusus? Ajarkan jurus pecah formasi? Coba atasi bola dari Kak Setiawan. Sudut 45 derajat, tenaga 60%. Pukul tengah putar kiri, tempel mati bola 11. Jangan biarkan si lemah. Lihat jalur serang. Lumayan jago. Dia bisa lihat sudut itu. Sekarang lihat apakah Ramanugraha bisa. Ramanugraha, tanganmu gemetar? Takut? Kalau begitu, cepat menyerah. Aku maafkan. Bagaimana semua? Aku Tuan Muda Gunawan. Berhati lapang. Bahaya. Kemampuan Ramanugraha kurang. Terganggu olehnya. Titik pukul meleset tipis. Tak bisa tempel mati. Akan memberi peluang serang untuk Raka Gunawan. Anak konglomerat ini ternyata berguna. Tenaga murni bawaan. Jurus andalan keluarga Pratama. Ternyata dia juga bisa. Haha. Mau bikin bola penghalang? Ramanugraha, kau berandai-andai. Bagus. Jago juga. Cuma hoki. Berkat lawan yang buruk. Siapa sebenarnya orang ini? Cuma pemain tingkat tertinggi yang bisa satukan tenaga dalam dengan teknik. Siapa dia sebenarnya? Bola ini bisa membelok. Masih ada trik seperti ini? Hampir saja kena. Untung sudut dan tenaganya melenceng. Bukan melenceng. Ada yang bantu diam-diam. Sekarang, giliranku tampil. Kenapa begini? Aku jelas lebih kuat daripada si imut ini. Kenapa cuma dia yang menang, aku tidak bisa? Bagas Saputra, kau selalu gunakan nama palsu. Bilang diri pemain muda terhebat di negara Cakra. Itu karena Tuan Muda Gunawan belum bertanding. Tentu,
Berkat bimbingan pelatih, aku bisa capai prestasi ini. Ayo main bolanya. Tenang, pelatih. Akan kuselesaikan 2 si imut ini. Tuan Gunawan, tunjukkan kehebatannya. Hahaha. Sekarang, akan kuperlihatkan bagaimana bersih meja dalam 1 pukulan. Kapur sticknya diisi serbuk pelumpuh. Bisa bikin orang lemah sementara. Rian Pratama, Ramanugraha. Kalian berani pakai cara licik begini? Tak layak main biliar? Nona Gunawan, apa buktinya? Bilang kami yang racuni? Istri si imut ini sendiri yang selip, pura-pura keracunan. Semua lihat tadi. Lompatan yang Raka Gunawan buat, ya segitu kemampuannya. Perlu kami racuni? Ramanugraha, Ryan Pratama, kalian berdua brengsek. Aku tak akan maafkan. Pak Tua Gunawan, Nona Gunawan. Kalau mau tuduh kami, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, lanjut. Baik. Oke. Lanjutkan pertandingan. Serangan sekaligus pertahanan. Bisa sampai tingkat ini. Rian Pratama saja sudah segini hebat. Arga Pratama, sehebat apa lagi? Keluarga Gunawan tadinya menang. Si Raka Gunawan ini. Kini keluarga Gunawan hancur. Kakek. Aku tak berguna. Kita kena jebakan. Kini semua tergantung Kak Siawan. Tapi cuma dia sendirian. Harus lawan Ramanugraha dan Rian Pratama berdua. Belum pernah dengar cara main begitu. Jika dia benar orang yang kukira itu. 1 lawan 100 pun bisa menang. Tak ada yang mustahil. Maksudmu apa? Siapa? Bukan Kak Setiawan cuma petugas kebersihan? Masa punya identitas lain? Nona Gunawan, ku beri kesempatan lagi. Layani aku baik-baik sebulan. Aku biarkan adik manismu ini dan kakek manismu itu terus hidup sengsara. Atau tak hanya keluargamu, keluarga Gunawan kukeluarkan dari dunia biliar, tapi juga suruh kalian ingat dari kota sentral. Brengsek. Ramanugraha. 30 tahun etika dan watak pemain keluarga Nugraha. Hancur gara-gara kau. Ramanugraha, kau sok jago apa? Belum tentu kalah menang. Masih ada Kak Setiawan. Hei si manis. Sekarang kau sapu bolanya. Apa-apaan ini? Maksudmu apa? Si Cacat ini kan cuma petugas kebersihan keluarga Gunawan. Pamanku suruh dia sapu bola. Ada masalah? Kedua pihak adalah pemain pertandingan. Tak pernah ada aturan salah satu pihak harus menyapu bola pihak lain. Kalian sengaja cari masalah. Tepat sekali, kami cari masalah. Emangnya kalian bisa apa? Di atas meja, yang penting kekuatan. Memangnya kenapa kalau kami lebih kuat dari keluargamu? Dasar Cacat. Kalau sekarang kau bersihkan bola dan mengaku kalah, kuizinkan kau jadi petugas kebersihan di keluarga pertama kami. Tenang, aku tak akan pelit seperti keluarga Gunawan. Gajimu bakal naik. Kak Setiawan, jangan pedulikan si manis ini. Baik. Menyapu bola kan, saya takut. Kak Setiawan, kau. Dia pasti punya tujuan. Jangan khawatir. Baguslah kau tahu diri. Kemampuannya lumayan untuk si Cacat. Kalau bisa ditaklukkan dan dipakai keluarga Pratama. Itu bagus juga. Kau. Dasar Cacat sialan. Apa maksudmu? Katanya peringkat 6 dunia? Hah! Tetap saja slipstick, sama sepertiku. Sok jago. Kak Setiawan, bagaimana caramu? Ramanugraha. Tadi kalian suruh aku bersihkan. Sekarang salahku.
Di sini semua lihat. Mana mungkin ku curang? Tuan Pratama, minggir. Giliranku main. Berani lawan keluarga Pratama? Jangan sesal nanti. Baik, aku tunggu. Bisa minggir? Kak, bola-bola ini semua mati. Kak Setiawan masih bisa. Masuk 1 saja, atau 2, tak mungkin bersih semua. Cuma perlu sekali kesempatan untuk Ramanugraha. Kakek! Bagaimana ini? Aku tak tahu caranya. Tapi dia pasti tahu. Ini sudah mati. 4 bola mati ini tak mungkin bersih sekali pukul. Bola 8 hitam nempel kantung. Cuma perlu sekali kesempatan, lalu pertandingan selesai. Kecuali dia sang pesulap, kalau bukan, siapa bisa? Main biliar. Cacat sialan. Kenapa berhenti? Kau kira bisa menang cuma pakai hoki? Bisa tutup mulutmu? Kak Setiawan lagi main, tak usah ikut campur. Haha. Tuan Muda Gunawan, sekarang kau tahu siapa yang sampah? Formasi bolanya mirip. Tak mungkin? Bukankah ini teknik sang pesulap dulu? Kenapa begini? 5 bintang berantai. Dulu sang pesulap pakai 8 bintang. Ini tipuan sang pesulap. Jangan-jangan dia? Jangan. Hoki juga. Masuk juga. Ini, gini pun bisa masuk. Ini bola ajaib macam apa ini? Mantul 3 bantalan lalu masuk saja ajaib. Ini bahkan memantul dari dinding sampai plafon. Paling tak 7 sampai 8 kali. Ini bola dewa! Paman seperguruan, bagaimana keadaanmu? Tenaga Taiji. Kau sebenarnya siapa? Siapa lagi? Kak Setiawan pelatih keluarga Gunawan. Bukannya sudah kukatakan, nekat cari mati. Sekarang menyerah? Terima kasih, Kak Setiawan. Ramanugraha, kalian kalah. Tepati janjimu. Ramanugraha, kalah tak apa, tapi ingkar janji, itu soal harga diri. Keluarga Nugraha masih mau berkiprah di kota sentral? Atau kau berlutut jadi muridku? Aku lindungi keluargamu. Bagaimana? Sebenarnya bola ini tak bisa dianggap. Om Hartono, kau datang juga? Wakil Ketua Asosiasi Biliar Kota Sentral, Bayu Hartono. Bukannya dia sekutu Arga Pratama? Ini pasti susah bagi keluarga Gunawan. Kau bilang tak masuk, ya tak masuk. Dasar apa? Kau bilang tak masuk, ya tak masuk. Dasar apa? Berdasarkan peraturan biliar yang kubuat. Tuan Muda Gunawan, aku Om Hartono ini, Wakil Ketua Asosiasi Biliar Kota Sentral. Peraturan biliar, dialah yang berwenang. Tuan Pratama sudah tahu tentang urusan kalian. Dia menyuruhku bantu. Bayu Hartono, menurut peraturan berlaku 3 tahun lalu, bola ini sah masuk. Maaf Pak Tua Gunawan. Kami 6 anggota komite sepakat terapkan aturan baru. Bola macam ini tak dihitung sah. Aturan diubah tadi malam? Wah, kebetulan sekali. Ini jelas bantu keluarga Nugraha. Bangsat kau tua bangka. Lihat 2 brengsek ini kalah, langsung angkat aturan. Aturan yang kalian ubah tadi malam, siapa yang lihat? Ini jelas pilih kasih. Ketua Hartono, Asosiasi Biliar memang bisa mengubah aturan, tapi harus diumumkan dulu baru sah. Kenapa di halaman utama asosiasi tak ada kabar ini? Sudah diumumkan tadi malam. Cuma gangguan jaringan baru saja terunggah. Kalau tak percaya, tanya saja anggota komite lain. Mereka sekongkol denganmu, anjing peliharaan keluarga Pratama. Raka Gunawan, aku masih hormati keluargamu. Keluarga biliar 80 tahun dan jasamu untuk negara. Makanya tak kuhiraukan omong kosongmu. Kalau masih lancang dan berkata kasar, keluarga Gunawan akan lenyap dari kota sentral. Bayu Hartono, kau jelas-jelas berpihak ke keluarga Pratama dan menghina keluarga kami. Aku cuma memberitahumu aturan baru. Taruhan kalian bukan urusanku. Kalau tak masuk hitungan,
Kembalikan posisi dan main ulang. Nona Gunawan, saya ulangi lagi. Kalau kau turuti saya 2 minggu dan tunduk ke keluarga Nugraha, keluarga Gunawan bisa saya lindungi, biar kalian tetap hidup. Jika tidak... Lucia prepara también. Brengsek. Kau tunggu saja, Kak Setiawan. Harus bagaimana ini? Hahaha. Hoki dia sebesar apapun, ataupun keahlian yang luar biasa, takkan bisa halangi. Saya masukin bola ini. Keluarga kalian tamat. Cacat sialan. Kau cari mati? Ketua Hartono, sistem veto asosiasi biliar. Ada 7 anggota komite dan revisi peraturan. Some skill indeed. Kalau ada 1 saja tolak, boleh revisi, betul? Betul. Lalu kenapa tadi bilang 6 anggota setuju? Anggota ke-7 mana? Ketua kehormatan asosiasi kami, legenda biliar negara Cakra, adalah sang pesulap. Sudah 3 tahun dia hilang. Tapi kalau tak kembali selamanya, kami tak bisa melakukan apapun terkait ini. Bagaimana kalau dia menolak? Kalau sang pesulap menolak revisi peraturan kalian, takkan bisa disahkan, kan? Betul. Sayangnya, sang pesulap sudah 3 tahun tak muncul. Menurut aturan asosiasi biliar, setelah hilang 3 tahun, dianggap mogok sebagai anggota dewan. Sampai jam 5 sore ini, sang pesulap bukan lagi ketua asosiasi biliar. Hahaha. Om Hartono, jangan buang waktu dengan si cacat. Nona Gunawan, sudah putuskan? Si tua Gunawan, penerus keluargamu seret, cucumu sampah. Mending jadi anjing keluarga Nugraha, biar hidup lama. Jangan mimpi. Rama Nugraha, kau pikir dengan Hartono bisa kuasai segalanya? Bayu Hartono, kau tak masuk akal. Aku tak percaya. Di dunia biliar kota sentral, semua berpihak padamu. Maaf, kami tak perlu kuasai segalanya. Keluarga Pratama adalah surga biliar di sini. Siapa suruh keluargamu terlalu berprinsip, tak mau kerja sama dengan Pratama, hari ini kami akan hapus namamu dari sini. Guruku juara dunia. 3 tahun berturut-turut. Siapa mau untuk keluarga kecil Gunawan musuhi keluarga Nugraha? Apalagi Pratama, Nadira Gunawan, si tua Gunawan, dan si sampah ini, bahkan jika kalah hari ini, atau si cacat masuk bolanya, hasilnya tetap kami yang tentukan. Kalah menang di meja, seharusnya jelas. Tapi banyak sekali lalat. Berisik saja berwar-war. Mau balikan fakta? Hahaha. Kamu cuma petugas kebersihan cacat. Berdasarkan apa kamu berani bicara begitu? Mungkin kamu punya keahlian, tapi di hadapan tenaga mutlak keluarga Pratama, cuma nekat melawan yang tak tertandingi. Badut saja. Paman seperguruan. Si cacat ini ngira dia sang pesulap. Maaf, aku memang sang pesulap. Kamu bilang siapa? Aku sang pesulap. Si cacat ini kocak banget. Hahaha. Berani ngaku jadi sang pesulap. Mending bilang, aku Maharaja Langit. Hahaha. Sang pesulap hilang. Tapi mana mungkin di Hall Gunawan kerja jadi petugas kebersihan? Itu pun cacat tangan putus. Kak Setiawan, Everyone saw. jangan bergurau. Kakek, ini... Kak Setiawan benar sang pesulap? Entahlah, gayanya memang agak mirip. Tapi sang pesulap, mana mungkin... Kalau Kak Setiawan benar-benar sang pesulap, berarti keluarga kami. Hah? Dalam 3 tahun ini, setidaknya 20 orang mengaku sebagai sang pesulap. Akhirnya semua terbongkar dan berakhir di penjara. Kamu pikir, karena ada yang melihat wajah asli sang pesulap bisa menipu dengan identitas palsu? Sang pesulap adalah legenda dan kebanggaan dunia biliar Tiongkok. Siapapun yang meniru dirinya sedang menghina dunia biliar Tiongkok. Tarik kembali ucapanmu. Atau aku atas nama Asosiasi Biliar Kota Sentral akan menuntutmu atas pemalsuan identitas. Kak Setiawan, ini bukan main-main. Pikirkan matang-matang. Benar-benar sang pesulap? Astaga, Kak Setiawan ternyata sang pesulap. Aku malah terus memakinya. Memang aku tidak salah lihat. Kini keluarga Gunawan punya harapan. Masa iya benar? Ini sungguh... Hari ini memang tidak sia-sia datang. Wah, Kak Setiawan adalah sang pesulap. Aku pasti bermimpi. Kau pikir pakai topeng serupa, lalu bisa mengaku sebagai sang pesulap? Betul. Bagaimana mungkin sang pesulap jadi petugas kebersihan cacat? Kalau kau sang pesulap, aku jadi Raja Adrian Mahesa. Tuan, sudahlah, jangan bercanda. Nanti kau menyesal. Sudah terlambat. Aku pernah lihat di pertandingan sang pesulap. 1000 siasat 1 garis. Semua bolanya saling melekat. Itu teknik stick yang hanya dimiliki sang pesulap.
Itu tenaga Taiji yang sudah dilatih sampai tingkat tertinggi jurus lekat. Sang pesulap berkat tenaga Taiji inilah bisa mendominasi arena dunia. Paman Guru, kamu baik-baik saja? Tenaga Taiji. Kamu ini siapa? Sang pesulap kembali. Sang juara kembali. Akan rebut 10 gelar lagi? Aku ternyata setiap hari bersihkan bola bersama sang pesulap. Paman, ternyata benar sang pesulap. Bagaimana? Tenang. Statusnya di asosiasi biliar belum resmi dipulihkan. Asal Bayu Hartono berada di pihak kita. Aduh, Tuan Pesulap kembali. Sungguh kebanggaan. Bukan kebanggaan dunia biliar cakra. Sungguh kabar gembira. Meski ada sedikit masalah, karismanya tetap tak berkurang seperti dulu. Shiplimplan, Nona Gunawan salah paham. Aku fans fanatik. Sang pesulap. Sudah, guruku sudah kembali. Peraturan biliar kalian mau diubah? Tidak diubah. jadi permainan ini, kami yang menang atau keluarga Nugraha? Tentu keluarga Gunawan. Keluarga Gunawan menang. Keluarga Gunawan menang. Rama Nugraha. Dengar jelas, siapa sampah sebenarnya? Bayu si pelin-pelan menyerah. Hari ini kalah. Jangan ganggu keluarga Gunawan. Sampah ini mau apa? Rama Nugraha, taruhanmu mana? Jangan mau kabur. Harga diri keluarga Nugraha tak mau dijaga? Terima kekalahan. Haha, kami semua saksi. Murid Arga Pratama, jangan cengeng. Haha, Tahan dulu. Pulang cari kakakku. Hanya dia lawan sang pesulap. Terima kasih, Tuan Muda Nugraha. Main biliar lagi ya. Tuan Setiawan, kami tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Sungguh tak sopan. Mohon maafkan kami, jangan disimpan. Saya yang berterima kasih. Nona Gunawan, selamatkan nyawa saya dan menampung 3 tahun. Itu jodoh belaka. Tuan Setiawan, permintaan saya terasa memberatkan. Ragu untuk mengatakannya. Silakan. Keluarga Gunawan kami, dinasti biliar Sibad. Tapi 3 putra saya meninggal muda. Keturunan kami menipis. Kini tinggal mereka berdua kakak beradik. Sudah 10 tahun tanpa prestasi di turnamen besar. 3 hari lagi kejuaraan dunia. Kalau keluarga Gunawan tak ada yang tembus semifinal, mungkin posisi kami di 10 besar kota sentral tak bisa dipertahankan. Anda ingin saya wakili keluarga Gunawan? Memberi ikan tak sebaik mengajari memancing. Selain mewakili, saya juga harap Tuan Setiawan terima Nadira dan Raka sebagai murid. Saya tahu permintaan ini keterlaluan, tapi keluarga Gunawan sudah di ujung tanduk. Mohon ajari kami bermain untuk bangkitkan keluarga Gunawan. Guru, sedikit tanda hati murid. Mohon diterima. Maaf, saya pernah bersumpah tak akan bertanding lagi. Hari ini sudah melanggarnya. Mengajar bermain pada Tuan dan Nona muda. Saya sekarang cacat, jangan sampai menyesatkan mereka. Guru, saya tahu pelaku kecelakaan Anda. Apa katamu? Kau tahu di mana Surya Kusuma? Saya tak kenal Surya Kusuma. Tapi saya bisa temukan pelakunya. Bagaimana kau tahu? Jangan asal bicara. Jangan main-main dengan urusan begini. Mana ada aku asal bicara? Hari ini yang kasih istriku, Dimas yang tebar serbuk pelumpuh, pernah main sama aku. Dulu mabuk dia bilang,
punya teman akrab bernama si Gagak. Di dunia hitam kerjaannya bantuin orang urusan kotor. Pernah dia bawa truk, nabrak satu keluarga 3 orang. Kedainya di Jalan Pertemi, dekat persimpangan. Bawa aku cari dia. Tuan Muda Gunawan, ampun. Kamu makan di rumahku, tapi malah racun istriku. Apa gunanya pengkhianat kayak kamu buat aku? Hajar dia. Kalau mati, tanggung jawabku. Tuan Muda, ini bukan salahku. Semua gara-gara si brengsek Ramanugraha. Dia ancam nyawa keluargaku. Suruh aku jadi mata-matanya. Aku terpaksa. Ramanugraha memang jahat? Kamu juga bukan orang baik. Kalau mau hidup, bisa. Guruku mau tanya kamu. Jawab jujur. Bakal dikasih ampun. Mau tanya apa? Aku pasti jawab. Kamu punya teman si Gagak. 3 tahun lalu di persimpangan Cempaka Semi. Nabrak keluarga 3 orang sampai tewas? Aku tidak tahu. Waktu itu kamu mabuk ngomong, jelas-jelas bilang begitu. Patahin kakinya. Aku bicara. Si Gagak memang 3 tahun lalu, di persimpangan Jalan Cempaka Semi, mengendarai truk besar, menabrak hingga tewas satu keluarga 3 orang. Dia bilang pada saya Arga Pratama yang suruh. Lalu Ramanugraha bawa orang, menguburnya hidup-hidup untuk tutup mulut. Saya waktu itu ada di samping. Sebenarnya mau menghabisi saya juga. Tapi si brengsek itu suruh saya kembali ke keluarga Gunawan, jadi mata-mata. Soal lain-lainnya, saya benar-benar tidak tahu. Arga Pratama. Tuan Setiawan, keluarga Gunawan kami meski kemampuan biasa, tapi setelah usaha 100 tahun, di dunia biliar punya beberapa koneksi. Saya sudah minta orang selidiki jelas. Surya Kusuma sebenarnya nama samaran, nama aslinya Reza Halim. Orang terkaya di kota sentral. Reza Halim di permukaan, berbisnis sah, tapi sebenarnya awal mula dari judi gelap. 10 tahun lalu, dia sudah bersekongkol dengan Arga Pratama. Selama ini jadi bandar judi gelap terbesar. Final kejuaraan dunia 3 tahun lalu, dia dan Arga Pratama pasang taruhan besar agar Anda kalah. Terakhir Anda balikan keadaan di ujung tanduk, buat Reza Halim rugi besar. Makanya dia... 2 sampah masyarakat ini. Benar-benar keji. Guru, balas dendamlah pada mereka. Aku pasti bantu Anda. Sebentar lagi kejuaraan dunia. Kali ini Arga Pratama sangat yakin menang. Reza Halim yang jadi bandar. Skalanya jauh lebih besar. Mereka pertaruhkan semua harta. Bertaruh Arga Pratama menang. Kalau ada yang bisa kalahkan Arga Pratama, baik. Pak Tua Gunawan. Aku akan wakili keluarga Gunawan. Raka sudah temukan orangnya. Asal dia mau belajar, semua keahlianku bisa kuajarkan padanya? Guru. Nona Gunawan berbakat luar biasa. Tentu tidak masalah. Aku ingin belajar darimu, tapi bisakah tak memanggilmu guru? Panggil Kak Setiawan saja. nakal. Kakak jatuh hati pada guru? Guru, sepertinya nanti aku harus panggilmu kakak ipar. Apa omong kosong itu? Cepat pergi latihan. Baik, semua kembali ke inti. Pukulan bagus.
Suruh taklukkan keluarga Gunawan. Kok urusan ini saja gagal? Masih ada jagoan di keluarga Gunawan? Bos, kami sudah maksimal. Keluarga Gunawan tadinya kalah. Tapi, si pesulap muncul lagi. Walau orang itu cacat satu lengan, tapi memang pesulap itu, aku tanding dengannya. Dia pakai tenaga taiji. Sudah mencapai puncak. Gaya bermain juga sangat mirip. Guru, kejuaraan dunia kali ini, keluarga Gunawan pasti akan mengikut sertakan sang pesulap. Kita... Bagaimana? Khawatir aku akan kalah darinya? Tidak. Guru pasti akan menang. Tenang saja, Arga Pratama, tenaga permain utama, sudah mencapai tingkat sempurna. Bahkan sang pesulap di masa kejayaannya bukan tandingan Arga Pratama. Apalagi tadi Junhao juga bilang, sang pesulap sudah kehilangan satu lengan. Lagi pula, sudah 3 tahun dia tak ikut kompetisi besar. Baik teknik maupun pengalaman, sudah ketinggalan zaman. Tapi kali ini kita yang jadi bandar judi gelap. Seluruh harta kita dipertaruhkan. Benar-benar tak boleh kalah. Harus benar-benar dipastikan tidak gagal. Kita tak boleh membiarkan sang pesulap ikut bertanding. Junhao, tangani dia. Sudah lama tidak berlatih. Agak kaku. Aku dengar katanya dari kakek. Beberapa jagoan bisa mengaplikasikan tenaga dalam ke biliar. Inikah maksudnya? Meski teknik biliar 1000 ragam, intinya hanya 2 hal. Penguasaan tenaga dan teknik stick. Pemain biasa sering hanya fokus pada teknik stick. Pukulan tinggi, tengah, rendah, putaran kiri, kanan, dan sebagainya. Itu memang penting, tapi kekuatan pukulan sama pentingnya. Tenaga dialirkan lewat stick ke bola putih, lalu diteruskan ke bola target. Kalau bisa dikendalikan sampai level terkecil, bisa sangat luas. Bisa apa saja. Dan tenaga taiji adalah cara kendali tenaga paling halus. Ini tenaga dalam? Setelah kejuaraan dunia, akan kuteruskan tenaga taiji padamu. Kak, omong apa sama kakak ipar? Ajarin dong. Benar-benar sang pesulap. Sang pesulap benar-benar kembali. Tiket kali ini sangat berharga. Bisa melihat sang pesulap. Dia mestinya juara, kan? Belum tentu. Sang pesulap 3 tahun absen. Menurutku belum pasti menang lawan Arga Pratama. Benar dia. Tapi cuma 1 tangan. Tampaknya akibat kecelakaan 3 tahun lalu. Cuma cacat saja. Dia pikir masih sang pesulap dulu. Sang pesulap masih di 8 besar. Kita tunggu dulu. Tunggu dia masuk final. Lebih banyak orang taruhannya, kita baru bertindak. Kamu yakin 100%? Tenang. Dia tak akan sempat lawanku. Para penonton, kejuaraan dunia kali ini, pertandingan paling dinanti. Pertandingan ini akan mempertemukan sang pesulap yang telah absen 3 tahun melawan pemain dari keluarga Sandi di kota sentral, yaitu Rex Sandi. Pastinya semua penggemar biliar tahu nama sang pesulap. Dia adalah legenda dunia biliar, kebanggaan negara Cakra. Baiklah, pertandingan dimulai. Kak, guru memang hebat, tapi sudah 3 tahun tidak main. Cuma latihan beberapa hari, lalu cuma 1 lengan. Di suasana seperti ini, apa dia bisa tampil maksimal? Tidak tahu. Bagaimana latihannya 2 hari ini? Dia tidak latihan. Cuma duduk merenung setiap hari. Tak kusangka, dia sudah mencapai tingkat duduk melupakan.
Sepertinya, selain kehilangan satu lengan, pemahamannya akan biliar justru naik satu tingkat. Bahkan melawan Arga Pratama pun, dia punya kemampuan untuk bertarung. Apa yang terjadi? Gaya main sang pesulap selalu yang terindah. Kok jadi biasa-biasa saja? Apa karena cuma satu lengan? Dia jadi pemain mediocre. Sayang sekali. Gaya mainnya berubah. Dia sengaja menyembunyikan keahlian agar aku tak lihat kelemahannya. Dia ingin menang dengan cara paling biasa. Dia sudah tahu kita di sini. Licik juga dia. Ayo pergi. Dia menang pertandingan ini. Tak ada lagi yang menarik ditonton. Selamat. Guru, Anda menang. Apa yang menariknya? Cuma menang melawan pemain baru peringkat 23. Bukankah seharusnya begitu? Kak Setiawan, pertandingan selanjutnya lawan si badut Leipzig, Winston Mahendra, peringkat 9 dunia. Ini analisis data yang kukumpulkan, termasuk karakteristik teknik Winston Mahendra dan gaya mainnya, juga analisis pertandingannya yang lalu. Arga Pratama, aku tahu kau datang menonton pertandinganku tadi. Kalau aku jadi kau, bagaimana cara menghadapiku? 3 tahun lalu, guruku bosan dengan ketenaran, datang ke keluarga Gunawan untuk mengundurkan diri. Saat itu ku tasihati beliau, bahwa dunia biliar negara Cakra tak bisa tanpamu, tak bisa karena selera pribadi, meninggalkan kehormatan negara begitu saja. Benar kan? Bukankah begitu? Lalu beliau bilang apa? Beliau bilang, itu karena beliau menemukan bakatku, baru memutuskan mengundurkan diri. Menyerahkan panggung selanjutnya padaku, mengajari semua teknik biliar padaku. Kalau begitu, Tuan Muda Gunawan sudah dapat warisan sang pesulap? Tentu, dulu Tuan Muda Nugraha dan adik Arga Pratama, Rian Pratama, datang ke keluarga kami cari masalah. Hanya dengan satu stik biliar, ku lempar semua mereka keluar. Nak Muda Gunawan sudah hebat ya. Arga Pratama, kau main licik. Bawa sampah ini pergi. Kak, aku di karaoke sama teman, berantem sama orang. Dibawa ke polisi. Cepat sini selamatin aku. Bocah kurang ajar ini. Besok sudah final, kejuaraan dunia, masih bikin masalah begini. Gak apa-apa kan? Kamu gimana? Ayah, kapan ayah ngajarin aku main? Sudah. Jangan bohong ke anakmu. Makan buah. Ayah tidak bohong, dia pemain terhebat di dunia. Aku besar nanti mau jadi kayak dia. Bagus. Tapi kalau besar, harus lebih hebat dari ayah. Kalau Fahri masih hidup, kusuruhkan ilmu biliarku padanya.
mungkin sudah bisa juara. Istriku, anakku. Kalian di sana saksikan. Aku pasti buat Arga Jaya dan Reza Halim bayar dengan darah. Silakan masuk. Sial. Nadira dan Raka diculik. Kenapa? Sial. Nadira dan Raka diculik. Kenapa bisa? HP Nadira dan Raka tak bisa dihubungi. Kemungkinan besar benar diculik. Sekarang harus apa? Pak Tua Gunawan, tolong siapkan 10 juta rupiah tunai. Aku langsung ke Jalan Fengting untuk menyelamatkan orang. Tapi jam 8 pagi ini kan final kejuaraan dunia. Dari sini ke Jalan Fengting butuh setidaknya 2 jam. PP 4 jam. Sekarang hampir jam 4. Bakal ganggu finalmu kan? Lebih baik aku yang pergi. Mungkin benar. Lei Jie-shou dan Lei Jika pasti jadi korban jebakan Fu Junjie. Jadi dia suruh kita menyelamatkan orang di Jalan Fengting. Betul. Targetnya yaitu menghentikanku ikut final. PP ke Jalan Fengting butuh 4 jam. Bahkan jika bisa balik cepat, ikut lomba. Sudah kelelahan. Tak mungkin lawan Fu Junjie. Belum lagi. Dia mungkin sudah siapkan jebakan di Jalan Fengting. Tuan Setiawan, aku saja yang pergi. Lombamu lebih penting. Yang paling paham dirimu, biasanya musuhmu. Karena Fu Junjie siapkan jebakan ini. Artinya dia yakin aku pasti pergi. Aku sudah kehilangan istri dan anak karena lomba. Sekarang tak boleh lagi karena lomba, kehilangan teman dan seorang penyelamat. Keluar kalian. Fu Junhao. Ternyata benar kalian, akal licik keluarga Fu. Kenapa? Kakakmu takut pada orang cacat. Vous pourrez. Khawatir kalah lawanku. Kakak sulungku tak terkalahkan. Cuma persiapan ekstra. Karena kau sudah datang hari ini. Jangan harap bisa pergi lagi. Di mana 2 muridku? Kak Setiawan, kau datang juga? Finalnya bagaimana? Guru, ini salahku. Sang pesulap, kakakku dan Tuan Halim pernah berpesan. Reputasimu masih sangat berharga. Kalau mau bekerja sama, tidak hanya kakak adik ini bisa kami kembalikan. Nanti kita juga bisa cari uang besar bersama. Bagaimana? Masalah istrimu dan anakmu. Kami turut berduka. Tapi itu hanya sebuah kecelakaan. Orang harus melangkah ke depan kan? Daripada terus dendam masalah kecil, bergabunglah dengan kami, bersama membesarkan bisnis. Rian Pratama. Kau bodoh? Bisa tanya. Pertanyaan bodoh begitu. Kalau mau bekerja sama, ikut berbuat curang, dulu tak akan kalahkan Arga Pratama. Kalau kau tak tahu diri dan nekat melawan, kami ada 5 orang. Kau cuma punya 1 lengan. Sejauh perjalananku, selalu 1 lawan banyak. 1 lawan 100. Sekarang cuma lawan 5. Bagus sekali. Banyak mulut. Serang dia. Dua kakak di sini, ikatannya terlalu kencang. Longgarkan sedikit. Ha! Diam. Kalian berdua juga dari dunia hitam. Entah kenal nggak, Tiger? Kamu kenal Rudy Santoso? Aku sama dia, saudara angkat. Minggu lalu, masih karaoke bareng. Kita semua sama-sama anak jalanan. Kasih muka dong. Rudy Santoso khianati. Bos gua. Bikin dia ditangkap Badan Penegak Hukum. Kamu saudara angkat dia? Nggak. Sebenarnya aku nggak kenal Rudy Santoso. Cuma pengen sama kalian, cari akrab. Shimut. Anak manja orang kaya ini cuma bisa ngomong besar. Keluarga Gunawan bakal hancur di tangannya. Adik ketiga. Dengar-dengar, keluarga Pratama kejam banget. Setelah dapat duit dari mereka, cepat-cepat kita minggat dari kota sentral. Kalian bukan orang keluarga Pratama?
Kamu bisa nggak? Jangan maluin terus. Kalangan berdua, dari keluarga pertama, Dasar kamu si imut. Banyak bacot ya. Berhenti. keluarga Pratama bakal bunuh saksi. Maksudmu apa? Gue punya teman si Gagak. Dia pernah bantu Arga Pratama, kerja kotor. Nabrak sampai tewas, istri dan anak guru gue. Terakhir keluarga Pratama. Suruh Rama Nugraha, si brengsek itu. Gali kubur hidup-hidup si Gagak buat nutupin. Gue lihat langsung di samping. Kau lancang mulut. Asalkan bicara tak karuan. Jangan coba memecah belah kami dengan keluarga Pratama. Memecah belah? Lihat keluarga Nugraha, sekarang jadi apa? Ditelan keluarga Pratama. Bagas kotak muridnya, Arga Pratama sendiri. Berapa kerja kotor dibantu, tetap dikhianati. Hubungan kalian mampil berat daripada Bagas kota? Begitu tugas selesai, Arga Pratama pasti bungkam kalian. Kakak, si imut ini katanya agak masuk akal. Keluarga Pratama memang suka aku dan tak berterima kasih. Harus waspada. Benar, waspada. Lihat kalian berdua, orang luar biasa. Dengan bersama dengan keluarga Gunawan, Kami 3 bersaudara Siregar. Paling jaga prinsip. Karena terima uang dari mereka, harus bantu mereka selesaikan urusan ini. Kalau mau berbalik, itu urusan nanti. aku tambah bayaran. Kalian berprinsip tinggi, harus ditambah dong. Nah, gitu baru benar. Tambahan berapa? 10 kali lipat. Kode G, kau baik-baik? Kode G, jumlah yang kau janjikan, kapan bisa diberikan? Kak Setiawan. Kak Setiawan. Baik. Kau cacat sialan, lumayan bertarung. Yang telah membunuh istri dan anakku, kecelakaan itu. Kau juga terlibat, kan? Sudah waktunya bayar. Eko, Fajar, patahkan kaki kedua kakak itu. Hentikan. Sang pesulap, cuma jago bertarung terus. Selama aku pegang titik lemahmu, kau pasti minta ampun. Dulu, kalau kau kooperatif, istri dan anakmu tak akan mati. Kini menyerah. Cuma jago biliar percuma. Pemenang pertandingan ditetapkan di luar arena. Ngerti? Apa di atas meja? Tidak urusan luar. Masih tak mau mengaku? Ku ulang tanya. Mau kerja sama dengan kami, cari uang besar, atau lihat keduanya dari keluarga Gunawan mati? Kerjasama dengan kalian. Agar aku kalah di final. Benar? Tebakanmu tepat. Takkan kuobokkan pertandingan. Baik. Prinsipmu kuat sekali. Eko, patahkan tangan mereka juga. Patah-patahin mulu. Keluarga Pratama ini pemain biliar. Atau tukang jagal. Sang pesulap takkan datang. Padahal ku harap ia muncul. Kabarnya sang pesulap kembali. Dunia biliar heboh. Taruhan gelap untuknya. Berlipat dari sebelumnya. Kalau ia muncul di final nanti, taruhannya bisa naik 10 kali lipat. Sayang tak tahu diri. Sudah lama terlambat, sok eksklusif ya. Sang pesulap muncul lagi, tapi sengaja mainin penonton, belum main langsung nyerah. Jangan-jangan takut sama si penembak jitu? Memalukan. Pak Tua Gunawan. Wakil keluarga Gunawan. Sudah telat 10 menit? Menurut aturan asosiasi, telat 30 menit. Langsung dinyatakan kalah. Akan saya telepon lagi. Apa Tuan Setiawan berhasil selamatkan Nadira dan Raka? Bagaimana kabarnya? Kak Setiawan, kamu baik-baik saja? Pertandingan mau mulai. Raka, awasi Rian Pratama. Nadira, ikut aku ke arena. Baik. Guru, cepat pergi. Ingat harus juara.
Shimut. Pak Setiawan. Gimana kabarmu, Kak? Pak Tua Gunawan. Tinggal 1 menit sampai batas waktu. Peserta dari keluarga Gunawan, sang pesulap. Bisa datang tepat waktu? Saya baru hubungi dia. Dia sudah di luar. Segera masuk. Pengecut. Tak berani datang, menyerah saja. Tak sangka sang pesulap. Akhirnya malah tak berani lawan Arga Pratama. Memalukan dan menyedihkan. Shimut. Pengecut. Masih menyombongkan diri sebagai legenda biliar Huaguo, tapi tak berani bertanding. Memalukan. Pak Tua Gunawan, katanya sang pesulap sudah di luar arena. Kura-kura pun seharusnya sudah merangkak masuk. Kenapa sang pesulap terlambat? Itu karena akal busuk. Kalian tidak tahu malu. Tuan Gunawan, ucapanmu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Awas kutuntut untuk pencemaran nama baik. Yang kalahan selalu banyak alasan. Tak usah bicara panjang lebar. Menyerahlah. Memang tidak terduga, sang pesulap ternyata seperti itu. Sama seperti keluarga Gunawan, munafik dan penipu. Jangan-jangan prestasinya dulu didapat lewat tipu daya, ya? Ubatlah, sang pesulap tak berani datang. Waktunya sudah habis. Pak Tua Gunawan. Kalau pemainmu tak muncul, akan kuwajibkan kalah. Siapa bilang aku kalah? Guruku, cepat datanglah. Kalau aku yang melawan Arga Pratama, itu jadi bahan tertawaan. Muridnya saja tak bisa kutandingi. Ini kan Raka Gunawan. Kenapa memasukkan diri sebagai Tuan Setiawan yang keluar? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku cuma ganti baju, makan sarapan, datang agak telat sedikit. Kok banyak sekali omongannya. Hari ini, juaranya aku. Sang pesulap, sang pesulap. Sang pesulap. Arga Pratama, hari ini kubiarkan kau tahu. Kau selamanya orang yang pernah kalah dariku. Ini bagaimana sih? Sang pesulap kok bisa sampai? Tuan Pratama, Tuan jangan panik. Tak apa. Meskipun ada masalah dengan Rian, dia habis bolak-balik 4 jam. Kondisi fisiknya pasti kalah. Kau tetap menang pasti. Aku pakai tenaga paduan utama, 70% kekuatannya. Dia sama sekali tak bereaksi. Mungkinkah benar sang pesulap? Yang ditunggu-tunggu semua, final kejuaraan dunia, resmi dimulai. Yang bertanding adalah, selama 3 tahun berturut-turut, peringkat pertama dunia, Arga Pratama. Serta, kehormatan tertinggi, dunia biliar negara Cakra, legenda di atas legenda, sang pesulap. Raka berani memalsukan sang pesulap, turun lawan Arga Pratama. Dasar anak ini, aku sekarang saja tak bisa kalahin. Gimana mau menang? Sama sekali tak ada yang kelihatan. Satu pun tak kelihatan. Guru, tolong aku. Pertahanan penembak jitu ini sempurna. Sempurna betul. Pesulap pun buntu? Tak mungkin. Pesulap paling mahir melepaskan jebakan. Bagaimana serangannya? Tunggu saja, lihat cara pesulap melepaskan diri. Pukulanku ini tak tertembus. Mari lihat kemajurannya kini. Bagaimana melepasnya? Jika aku mainkan stick, pasti langsung dikenali bajingan itu.
Pesulap sedang berpikir. Jangan-jangan seperti 3 tahun lalu, di final dulu, setelah kira-kira selesai, langsung bersihkan meja. Apa akan seperti dulu lagi? Roundi ini kuakui kalah. Aku ke toilet dulu. Segera kembali. Luka aku parah. Meski pakai tenaga taiji, menutup titik nadi. Butuh 30 menit. Tak sempat ikut final. Gunakan identitasku, tahan 30 menit. Aku akan menyamar jadi kau. Lawan Arga Pratama. Hal serius ini, sungguh tak sanggup kulakukan. Suruh pergi ya pergi. Kalau bukan kau diculik, akan parah begini. Tak mungkin dimainkan. Begitu main stick, langsung ketahuan. Tak main, ia menyerah. Lawan pun tak bisa menang. Gimana caranya? Nunda sampai Sifu datang. Mundur. Aku udahan nggak asik ini. Kamu menang aja. Aku capek. Ogah ribut sama elu. Kamu jago deh. Aku mau ke toilet. Sifu, akhirnya datang. Kakakku mana? Di arena, nungguin kakekmu. Lu nggak sampai dikenali Arga Pratama kan? Nggak sama sekali. Kemampuanmu tinggi banget. Sampai bisa pura-pura jadi aku. Arga Pratama aja nggak tahu. Aku nggak main. Lu nggak main? Kalau nggak main gimana? Nundanya lama banget? Iya. Aku aja udah nyerah. Sifu, santai aja. Cuma kalah 9 ronde. Final kan 19 ronde. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Ribet banget sih. Kalah 9 ronde. Kasih Arga Pratama 10 poin penentu. Mau gimana lagi? Aku aja belum keluar dari tahap pemula. Langsung disuruh lawan musuh terakhir. Bisa gimana coba? Tapi kan dia sang pesulap. Mesti masih ada peluang. Iya dong. Kak, jangan khawatirin kakak ipar. Pasti menang.
Barusan, pemain sang pesulap kita menyerah 9 ronde berturut-turut, nggak ada pukulan sama sekali. Sekarang begini, pasti langsung nyerah kan? Pastinya bakal langsung nyerah kan? Ini bakal catat rekor. Final dunia tercepat sepanjang sejarah. Kamu main curang ya? Masa berani disebut sang pesulap? Cuma penipu. Penipu. Berapa banyak kamu taruh di judi gelap? Pelaku laga curang tak tahu malu. Sang pesulap akan memukul. Dia tak nyerah. Laga sudah 30 menit. Sang pesulap akhirnya akan memukul. Pukulan pertamanya. Sekali pukul, langsung bersih meja. Sang pesulap kembali. Masih sang pesulap yang sama dulu, pembuat keajaiban. Dia benar-benar kembali. Ternyata tetap pesulap yang sama. Hari ini, kita lihat saja. Siapa jagoan nomor 1 dunia? Lagi bersih meja 1 pukulan. Sang pesulap terus menyerah. Setelah 9 game, dia berhasil bersihkan meja. 1 pukulan selama 9 game berturut-turut. Sungguh sulit dipercaya. Laga sampai 2 poin penentu. Game terakhir. Siapa yang akhirnya akan juara? Kita tunggu saja. Silakan break. Selisih sangat tipis, melenceng jauh. Tenaganya agak meleset sedikit. Semua untung untuk Arga Pratama. Ini ngapain? Jadi tadi semuanya acting? Jadi sang pesulap ternyata bermain curang? Tak tahu malu. Ini gawat. Ini parah. Aduh, sang pesulap cedera. Tenaganya sedikit melenceng tadi. Ah! Arga, menangkan laga ini segera. Tadi sang pesulap menang 9 game beruntun. Pasar judi gelap, semua bertahu dia menang. Uangnya sudah lewat 22,5 triliun rupiah. Bagus sekali. Syukur dia akhirnya terluka. Sepertinya juaranya kali ini adalah si penembak jitu. Tak ada keraguan lagi. Sang pesulap sudah ketinggalan zaman. Kali ini aku tak hanya akan melenyapkan keluarga Gunawan, tapi juga mengirimmu menemui istri dan anakmu. Tidak mungkin. Dia ternyata menggunakan tenaga taiji pada bola 8 hitam, membuat bola hitam terus berputar kencang. Selain dirinya sendiri yang bisa mengendalikan, bola apapun yang menabraknya akan terpental. Hanya dia yang bisa memasukkan bola hitam. Ini, apa ini, tingkat tertinggi dalam biliar? Dia tak hanya mengendalikan bola putih yang sedang dipukul, tapi juga bola yang sudah dipukul tetap dikuasai.
3 tahun lalu kalian memaksa aku main curang, membunuh istri dan anakku. Hari ini, akan kugunakan permainan ini untuk membalas dendam mereka. Polisi menggerebek judi gelap terbesar. Ex pemain biliar Fu Junjie diduga terlibat penipuan dan pembunuhan. Kasusnya diserahkan ke kejaksaan. Rekannya, Ketua Dewan Grup Huarui, Hua Tianxing, meninggal karena serangan jantung. Brengsek itu. Pantileng, kenapa akhir ini tak lihat kakakmu dan sang pesulap? Iya, kami daftar belajar biliar karena ingin diajari pesulap. Kakak dan kakak iparku sedang bulan madu. Apa maksud kalian? Aku gantikan dia di final lawan Fu Junjie. Aku menang 4 game, ngajak kalian para pemula. Masih mumpuni. Kau benar tak ikut kejuaraan dunia berikut? Gelar juaraku sudah banyak. Beri kesempatan pada generasi baru. Akhirnya ada kesempatan buatku.